Jadi nanti masing-masing anak ibu kasih kertas ini, kalian tulis satu saja. Menurut kamu apa sih? Zaya? Sudah dapat semua kertasnya? Ya. Sekarang kalian tulis satu saja. Baik, sudah? Ya. Sekarang dari kelompok sana dulu, silakan tempel. Kelompok berikutnya. Kita lihat bersama-sama ya. Kita lanjut. Sekarang dari beberapa keyakinan ini kita bentuk ke dalam keyakinan kelas kita. Misalnya di sini
datang tepat waktu. Di sini ada 4 orang, ya. Kita simpulkan bahwa ini adalah menghormati orang lain dan komitmen. Ini ya. Kemudian di sini tadi memakai masker ini kita sebutkan jadi kesehatan dan keamanan, karena menggunakan masker jadi sehat ya dan aman. Nih sini. Nih nomor 2. Kemudian di sini tidak ngobrol atau mendengarkan penjelasan guru. Di sini saling menghormati, ya. Di sini nomor 3 saling menghormati, ya. Artinya kalian mendengarkan seluruhnya. Kemudian di sini tidak mencoret-coret meja, tidak merusak barang di sekolah, tidak merusak fasilitas umum, artinya bertanggung jawab. Ini ya. Kemudian tidak tidur. Ini tidak tidur gimana nih? Tidak tidur berarti apa? Nomor 5. Ini nomor 5. Menghormati orang lain ya. Kalau tidur berarti mengganggu kan? Kemudian apa lagi di sini? Tidak membuang sampah. Ya. Ini apa? Kesehatan. Ini. Nomor 6. Kemudian mencukur rambut. Di sini tidak ada pelecehan, tidak berisik. Berarti apa? Keamanan dan keselamatan. Ya. Sudah ada berapa jadinya? 7. Nah, kita tetapkan bahwa keyakinan kelas kita dibentuk pada tanggal Oke. Ya, kalau sudah kita tanda tangan ya. Ibu dulu tanda tangannya. Ya. Yuk, dari kelompok sini satu persatu. Silakan. Berbaris. Ya, silakan. Terus muter sekarang. Ayo, itu sini, sebelah sini.
sini. Udah. Cari tempat kosong. Ya. Lanjut. Lanjut. Ayo, ayo. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Cahaya Kamila, kelas 6D. Kelas kami sekarang sudah menyusun keyakinan kelas bersama Ibu Guru Lailatul Rasyidah. Banyak sekali manfaatnya. Kelas kami lebih tertib dikarenakan seluruh warga kelas sudah menyusun dan memahami keyakinan kelas. Kami melaksanakannya adalah penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama saya dan Ibu Bunda menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, kepada kepala sekolah, Ibu Sulis, kepada rekan-rekan guru. Terima kasih untuk kehadirannya pagi ini untuk mengikuti acara pengibasan budaya positif di SDN 101 Jakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Lailatul Rasyidah SPD dari SDN 101 sebagai calon guru penggerak angkatan 7 SDN 101. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pemaparan dari Ibu Ida. Kepada Ibu Ida dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, di mana pagi yang cerah ini kita berkumpul di ruangan ini dalam acara pengibasan budaya positif di SDN 101. Tak lupa yang terhormat pada Kepala Sekolah SDN 101 Bu Suli Setiawati dan rekan-rekan guru semuanya. Di sini ya, saya akan
melaksanakan aksi nyata pada modul 1.4. Ya, di sini yaitu tentang budaya positif. Saya akan memperkenalkan yang di sini adalah saya sendiri, ya, CGP Angkatan 7, kemudian fasilitator Ibu Mutmainah, ini adalah BPG dari Yogyakarta. Kemudian pengajar praktik yaitu Budi Prasetya, dan ini Kepala Sekolah SDN Sektor 01 Ibu Sulis Setiawati yang cantik gitu. Ya. Kemudian ya, yang akan saya sampaikan di sini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikutnya, ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ya. Kemudian di sini dalam proses menuntun, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Guru sebagai pamong mengarahkan anak agar tidak kehilangan arah dan anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar dengan cara yang tepat, positif, dan terarah. Kemudian, ya, nah, ibu-ibu dan bapak, kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani, ya. Di sini sebagai seorang guru, kita diibaratkan seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Tanamannya siapa, Bu? Pak murid. Iya, kita sebagai petani. Nah, kalau jadi petani berarti kita itu menanam padi, ya, padinya muridnya. Nah, yang akan tumbuh apa, Bu? Padi. Nggak mungkin tumbuhan yang lain, tebu atau tumbuhan lain akan juga muncul. Kemudian di sini, ya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan lain, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi apa ya? Kita tidak bisa, kita hanya mengarahkan, kita tuntut tuh anak, ya, menjadi manusia yang seutuhnya. Ya, kita tidak bisa, kita hanya menuntun. Nggak bisa dibelokin, Bu, hanya menuntun saja, lurus sesuai dengan kodrat yang ada dalam diri anak tersebut. Kemudian di sini sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat
bermanfaat atau bahkan mengganggu potensi murid. Nah, sekarang salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana caranya menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh karakter-karakter baik warga sekolah. Pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, di sini yang kita lakukan setiap hari pembiasaan itu sudah termasuk ke budaya positif. Pembiasaan tiap hari 15 menit sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar itu diharapkan di sini ya karakternya, kebiasaannya baik, membentuk sebuah budaya positif ya. Jadi diharapkan kita lanjutkan kegiatan tersebut supaya lebih bagus lagi, karakternya lebih bagus, akhlaknya juga lebih terbentuk lagi. Berikutnya, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu positif adalah proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Makanya ditekankan oleh Ibu Kepala Sekolah pada saat pagi hari, pada saat pembiasaan kita harus selalu berada di dalam kelas, karena seperti itu ya, supaya anak itu sudah terbiasa ya. Awalnya takut karena ada kita, tapi lama-kelamaan dia sudah terbiasa ya. Kemudian suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat keresahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi wajar ya, belajar, buat kesalahan, belajar lagi, kalah lagi, belajar lagi, tidak apa-apa ya. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Salah satu tanggung jawab pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Jadi tidak boleh ada tekanan-tekanan ya. Istilahnya sekarang itu harus merdeka. Nah, bagaimana cara membuat anak itu merdeka? Ya, itulah tugas kita. Nah, sekarang di sini disiplin positif. Siapa yang tahu apa itu disiplin? Tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan. Kalau positifnya mengikuti aturan. Baik. Nah, sekarang sebelum lanjut, saya akan panggilkan 2 orang ya. Satu menggenggam sesuatu ya, tapi menjadi rahasia. Terus yang satunya lagi berusaha untuk supaya yang satunya itu berusaha membukanya, apa sih isinya ya. Saya minta kepada Bu Fitri dan Bu Nani, silakan Bu. Ya. Nah, ini Bu Nani ini akan menebak atau ini, kemudian Bu Fitri yang menggenggam sesuatu. Boleh. Sudahkah kau genggam? Boleh akan lihat? Bolehlah.
Lihat, aku kasih rumahku nggak apa-apa deh. Mobilku, hatiku. Ya Tuhan, coba aku buka. Tolonglah, tolong. Sebentar saja, sedikit saja. Boleh? Please. Kok bestiku. Ayolah. Tetap tidak boleh. Ya Tuhan, sebegitunya ya. Rupanya aku tidak bisa memiliki apa yang dia miliki. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Fitri. Iya, ternyata Bu Fitri kekeh akan pendiriannya, walaupun Bu Nani sudah menawarkan berbagai iming-iming, tapi tetap tidak mau. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Siapa? Bu Fitri. Berarti Bu Nani nggak ada kontrolnya. Lepas kontrol. Iya. Kemudian di sini kita sendiri yang memegang kontrol. Jadi kalau keinginan kita kuat, ya Bu Fitri kuat itu nggak mau buka. Walaupun sudah diiming-iming yang luar biasa, tapi nggak mau. Karena apa? Yang mengendalikan atau mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Ya. Kemudian di sini, ya, ada sebuah ilusi guru mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk melakukannya. Ya. Kemudian teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk membuat murid menuju identitas gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi di sini tadi ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi Bu Nani memaksa pada Bu Fitri, memaksa untuk membuka. Tapi karena kontrolnya kuat pada Bu Fitri, akhirnya tidak terbuka. Ya, jadi di sini kemudian ya, di sini untuk menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang akan menghubungkan kata disiplin yang tadi ya dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, setuju? Setuju. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Kemudian untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah
harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Internal artinya dari dalam diri, ya. Nah, di sini dikembalikan ya, murid menciptakan murid yang merdeka. Merdeka bukan berarti semau-maunya, sebebas-bebasnya, tapi merdeka yang sesungguhnya, yaitu dengan disiplin yang kuat. Justru kalau sudah disiplin, maka terbentuklah kemerdekaan. Nah, di sini menurut dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi, bukan ekstrinsik. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya dari dalam diri. Jadi masing-masing murid, ya, bukan ekstrinsik atau dari luar, ya. Berarti kalau sudah intrinsik, artinya kita sudah paham, kita lakukan dengan kesadaran diri, ya. Kemudian salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Berikutnya, ya, kalau guru kelas 4 dan kelas 1 dan kelas 4 memahami ini, ya, profil pelajar Pancasila, yaitu meliputi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, serta bergotong royong dan kreatif. Kita kelas 2 dan 5 nanti tahun berikutnya, ya. Kemudian tahun terakhir adalah kelas 3 dan 6. Ya. Nah, dalam standar pendidikan, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Itu otomatis, ya, kita saling bersinergi, nggak bisa sendiri. Ya, misalnya muridnya kita ciptakan budaya positif, tapi gurunya juga nggak bisa, atau gurunya saja, muridnya tidak bisa juga. Jadi semua warga sekolah, bahkan sampai orang tua pun kita ikut sertakan, ya. Di sini, ya, untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik
agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif dan sesuai dengan kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Siapa Bu pemimpin pembelajaran? Guru kita ya. Nah, kalau pemimpin sekolah, kepala sekolah, iya. Ya. Nah, tujuan kuliah ini dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Ya. Berikutnya, ya. Agak jenuh juga Ibu ya, tapi harus ini. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ya. Di sini menurut Diana Gosses dalam bukunya Exploring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ya, 1, ya, motivasinya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan terpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, ya, maka ini disebut motivasi yang bersifat eksternal. Contoh nih, kegiatan ini pengembasan, ya. Kalau motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum misalnya, saya nggak ikut aja deh, atau saya ikut deh terpaksa deh, karena saya takutnya seandainya sendiri di ruang kantor belakang, takut saya ditegur, takut tidak nyaman, nah, itu bisa kan jadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 1 tingkat di atas motivasi yang pertama, ya. Jadi kalau yang pertama hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan, ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan, bersifat eksternal. Masih eksternal karena dari luar, ya. Nah, iya. Misalnya, ya, ikut kegiatan ini, biar Anda dapat imbalannya. Iya. Nah, iya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, kalau yang ini dalam internal, ya, dalam diri, keperluannya sendiri, ya. Jadi saya mau ikut kegiatan ini, biar satu nambah wawasan, satu nambah kawan, atau ya hitung-hitung, oh seperti ini tuh guru penggerak gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang dari 3 ini nomor berapakah teman-teman semuanya? 3. Iya, iya, hanya masing-masing yang bisa menjawab ya. Nah, yang tadi ya, motivasi yang ketiga itu membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal. Sekarang tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi
motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Artinya, kalau tadi motivasi ketiga sudah dimiliki oleh murid-murid kita, dia tidak akan goyah apapun, ya. Contoh, saya pernah tuh ngajar matematika pada volume dan luas permukaan kubus waktu itu. Nah, pada saat diberikan soal, ayo siapa yang ini, ayo siapa yang bisa maju, siapa yang ini, nggak ada yang ini, diam aja tanpa ada refleksi, tanpa ada reaksi apapun. Nah, akhirnya saya coba siapa yang selesai duluan ibu kasih 10.000. Wah, langsung tuh. Berarti dia ada di posisi berapa tuh? Kedua. Nah, terus berikutnya matematika lagi. Tidak saya turunkan atau tidak diiming-imingkan timbangan, balik lagi. Nah, ya, cuman dia mengerjakannya ya karena takut saja, artinya ke satu ya. Nah, berarti kita belum berhasil. Kalau sudah ketiga, artinya kita berhasil. Lanjut berikutnya, kebutuhan dasar. Ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, kebutuhan dasar ini meliputi 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Kebebasan, 4. Kesenangan, dan 5. Penguasaan. Di sini ada kasus nih. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, dari kasus ini kita lihat dari kebutuhan manusia tadi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, pada kasus Doni tersebut, apabila jawabannya Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah kata ia lapar dan orang-orangnya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian, kalau dilihat dari kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, yaitu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok.
Nah, apabila Dun menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya, jadi setiap kasus kita lihat dari segi pandang mana. Berikutnya di sini penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Nah, jika jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan memenuhi keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Berikutnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, jika jawaban Doni dalam kasus tersebut bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, maka ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Berikutnya, kesenangan, ya, atau kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Menurut Dresser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jawaban Doni, ia melakukannya karena iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar karena diambil makanan. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Jadi sebetulnya kasus-kasus ini banyak terjadi di kelas kita ya Bu ya. Ternyata ilmunya ada untuk menangani itu. Ya. Dari konsep 5 kebutuhan dasar manusia itu ternyata tidak hanya berlaku pada anak-anak atau murid-murid, namun juga bisa bagi manusia dewasa. Dalam settingan sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Ya, itu selalu ada ya Bu. Sebelum kita lanjut, biar nggak bosan Bu, berdiri dulu semuanya. Berdiri nih, berdiri ya. Suaranya tangan diputar, bergerak bahu, tangan diputar, bergerak lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, tangan diputar, bergerak kanan, tangan diputar, peganglah bahu, tangan diputar,
Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ke atas, bukan ke bawah, diputar-putar, bawah iya. Tepuk tangannya. Iya. Sambil minum. Udah habis Pak Haji. Sambil minum. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Menurut Dian Gosek dalam bukunya Restitution School Discipline pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Ya. Teori kontrol menurut Dr. William Glaser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya. Kalau tadi motivasi ada berapa Bu? Ada 3. Nah, sekarang posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ya. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Ya, itu kalimatnya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya, itu sambil nonton tuh. Awas, saya kecat di pintu. Kira-kira sama ya? Iya. Kemudian nomor 2, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Ayo, bantulah demi bapak ya. Atau ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Hal lain yang penting timbul adalah murid tergantung pada guru tersebut, ya, karena sudah ketergantungan. Ya. Kemudian sebagai memantau, berarti mengawasi apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Nah, seorang pemantau sangat mengadakan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang
orang lain, dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Apakah kamu meyakininya? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Nah, di sini dari 5 itu kira-kira yang paling baik adalah yang mana? Nomor 5, iya, sebagai manajer. Jadi apalagi kalau murid itu bisa memanajerkan dirinya sendiri, itu lebih baik lagi. Nah, di sini apa sih restitusi itu? Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi dia melakukan kesalahan, tapi juga secara otomatis bisa melakukan atau memperbaiki kesalahannya dengan sendirinya. Nah, kemudian di sini restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Celsus Gosen pada tahun 1996. Ya. Kemudian restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, selama ini kan anak yang berbuat salah pasti takut. Takutnya apa? Dihukum. Nah, tapi dengan kita menggunakan pendekatan restitusi, ya, anak nggak takut lagi karena kita menunjukkan kesalahannya, kemudian kita memberikan solusinya. Ya, jadi walaupun anak itu merasa melakukan kesalahan, dia masih tetap enjoy, ya, tapi bukan cuek, beda ya. Kemudian di sini melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ya, di sini ciri-ciri restitusi dengan pendekatan yang lain adalah: 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus. Jadi dia melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu buat pembelajaran dia di berikutnya. Ya, jadi dia tidak akan menyesal. Ya, karena kesalahan juga sebuah pembelajaran. Kemudian di sini restitusi memperbaiki hubungan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri sendiri, pada diri mereka sendiri, dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ya, di sini kembali lagi, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tetapi konsekuensi. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa bertanya tentang kejadiannya, seberapa sering hal itu terjadi, apa yang dia lakukan dan berada di mana. Murid tidak berbohong pada guru. Ya, sini restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam restitusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi pengomentari diri sendiri. Ya, di sini William Gleiser menyatakan
Orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Jadi kalau orang itu bisa mengevaluasi diri sendiri, itu berarti dia bahagia. Tapi kalau bisanya cuma kritik orang, mengevaluasi orang lain, berarti dia tidak bahagia. Ya. Jadi istilahnya apa ya? Gajah di pelupuk mata, Tidak kelihatan. nah, Aku mah di seberang lautan kelihatan. itu ya. Jadi kalau seperti itu berarti kita tidak bahagia. Nah, ya. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, nih ada kasus Adi terlambat hadir di sekolah. Nah, atau taruhlah ada salah satu murid kita yang terlambat. Sekarang kita bertindak sebagai penghukum. Gimana nih? Ada yang bisa mencontohkan? Ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadiri. Saya yang datang telat deh ini gurunya. Gimana tuh? Boleh. Ayo, silakan. Belas mah nggak boleh nolak permintaan ibu kepala sekolah. Mumpung kesempatan. Jangan keluarkan yang sesungguhnya, Belas. 20% aja, Bu. Aslinya nggak apa-apa. Sambutan mama ibu kepala sekolah. Ya, bener. Ayo, sepuasnya Belas. Sambil tangannya, Bu. Kan itu apa? Yang sesungguhnya. Kenapa kamu telat datang? Macet alasan, makanya datang lebih pagi lagi ya. Ya udah masuk sana. Tepuk tangan dong. Matanya nggak digedein. Matanya. Kata Bu Lasma sekali-kali kesempatannya. Nah, sekarang ini Bu, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Seperti yang tadi. Nah, bagaimana perasaannya? Misalnya tadi Bu Sulis nih jadi murid. Nah, kemudian duduk, iya Bu. Nah, terus duduk, terus kira-kira apa reaksinya? Menyesal. Aku malu, Gede banget, Bu. gede. Ada nggak dendam? Ada. Kemungkinan Besok kapan lagi dendamnya? Bisa jadi pelampiasannya ini karena tidak berani dengan gurunya, bisa jadi ngambil pulpen terus sama guru galak bener. Nah, itu bisa terjadi. Nah, itu sebagai hukum, ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Ya, di sini nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak agak lesu ya di sini ya. Ya, ada yang bisa memperagakan? Ya, di sini Adi, kamu itu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali deh. Nah, ya. Nah, kalau seperti itu, bagaimana perasaan murid bila seperti itu? Merasa bersalah.
merasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Oh iya ya. Nah, berikutnya Itu sambil ketawa-tawa loh yang ketik. iya. Sambil senyum-senyum. Sekarang sebagai teman. Nah, ini guru sebagai teman. Tadi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda. Nah, berikutnya. Iya. Sekarang sebagai teman. Nah, ini guru sebagai teman. Tadi sebagai membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, maka dan senyum dengarkan. Ya, tadi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ambil ketawa loh, ketawa ini. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana, kan? Nanti Bapak bantu. Kamu ini bagaimana nah, sekarang kalau seperti itu, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti itu? Besok terlambat lagi. Iya, karena salah gitu ya. Iya. Ya. Tapi di sini ya, ada segi positif dan negatifnya. Positifnya dia bisa diterapkan disiplin. Ya. Kalau negatifnya dia ketergantungan sama guru tersebut. Saya kemarin sama itu Pak nggak dimarahin, Ibu dimarahin, itu kan. Jadi itu ketergantungan. Berikutnya sebagai pemantau, ya, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Yang harus dilakukan bila terlambat. Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, kalau itu bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Besok tidak terlambat lagi. Lebih tanggung jawab. Iya. Kemudian, nah, di sini sebagai manajer, ya, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak? Jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu agar tidak hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, kalau seperti ini bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Bagaimana? Ya, dia akan memperbaiki kesalahannya. Ya, di sini dia sudah berjanji tidak akan mengulangi. Nah, di sini fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Berikutnya,
Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa sama dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Cara membentuknya, di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang terinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuatkan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kemarin saya sudah membentuk keyakinan kelas, ya. Jadi di sini ya, satu anak itu satu keyakinan kelas. Hanya di sini kalimatnya masih kalimat negatif, ya, tidak mencoret-coret meja. Kemudian di sini tidak datang terlambat, itu kan negatif ya, semuanya ya. Kemudian tidak bercanda di sekolah, tidak ngobrol saat jam pelajaran, ya, masih bersifat negatif. Nah, kita bentuk menjadi positif di sini, ya. Kemudian prosedurnya, yang pertama mempersiapkan warga sekolah atau murid di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Ini kemarin saya bagikan satu persatu, kemudian tulis, kemudian ditempel, ya. Kemudian di sini kalau sudah mencatat, kemudian disusun menjadi pembentukan keyakinan kelas. Terus ditinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, ditinjau ulang. Setelah dibuat ditinjau ulang, diuji dan tanda tangan. Kalau sudah ditanda tangan, diletakkan di dinding kelas yang mudah dilihat oleh warga kelas. Nah, di sini ya, jadi keyakinan kelas yang ibu, ya, misalnya di sini ya tadi ada tuh murid kita yang pasrah menggunakan masker, tapi keyakinan kelasnya bukan menggunakan masker, tapi kesehatan dan keamanan. Karena di sini nilai-nilai universalnya, ya. Kemudian ada kemarin tidak membuli, ya, berarti di sini apa nih? Dilarang melakukan kekerasan, berarti keamanan dan saling menghormati. Nah, ini proses keyakinan kelas kemarin. Kita
berbicara tentang ini, tentang keyakinan kelas, tapi tidak kita tulis, kita tidak tempel. Nah, jadi banyak beberapa teman kalian ada yang mengajar. Nah, sekarang supaya tidak mengajar lagi, ya kita tulis. Jadi kalau nanti masing-masing anak ibu kasih kertas ini, kalian tulis satu saja. Menurut kamu apa sih? Saya? Kalau ada jodohnya bisa nikah ya. Sudah dapat semua kertasnya? Sekarang kalian tulis satu saja. Baik, sudah? Sekarang dari kelompok sana dulu, silakan tempel. Kelompok berikutnya. Oke, sekarang kita lihat bersama-sama ya. Oke, kita lanjut. Sekarang dari beberapa keyakinan ini kita bentuk ke dalam keyakinan kelas kita. Misalnya di sini datang tepat waktu. Di sini ada 4 orang. Ya, kita simpulkan bahwa ini adalah menghormati orang lain dan komitmen. Ini ya. Kemudian di sini hadir memakai masker. Memakai masker ini kita sebutkan jadi kesehatan dan keamanan. Anak menggunakan masker jadi sehat ya dan aman. Nih, sini. Nih, dua. Kemudian di sini tidak ngobrol atau menjelaskan dulu. Di sini saling menghormati. Ya. Di sini nomor 3 saling menghormati. Ya, artinya kalian kemudian di sini
merusak barang di sekolah, tidak merusak fasilitas umum, artinya bertanggung jawab. Kemudian tidak tidur. Tidak tidur gimana nih? Tidak tidur berarti nomor 5. Kalau tidur berarti mengganggu kan? Kemudian untuk di sini tidak membuang sampah. Ya, ini apa? Kesehatan. Kesehatan dan keindahan. Kemudian di sini tidak ada pelecehan, tidak berisik. Berarti apa? Keamanan dan keselamatan. Ya. Sudah? Sudah ada berapa jadinya? 7. Kita tetapkan bahwa keyakinan kelas kita dibentuk pada tanggal ya. Kalau sudah kita tanda tangan ya. Ibu dulu tanda tangannya. Ya, dari kelompok sini satu persatu, silakan. Berbaris, ya silakan. Terus, putuskan. Putus Jadi ini semua warga kelas menandatanganinya, bukan hanya karena termasuknya kesepakatan. Dari tempat kosong. Yang membuat adalah satu kelas. Ya, jadi nanti kalau ada yang melanggar ya kita tinggal apa namanya Konsekuensinya. ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Sulistiawati, Kepala Sekolah SDN 101, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Testimoni saya untuk Ibu Lailatul Rosida, calon guru penggerak angkatan ke-7, dalam aksi nyata beliau yaitu pengimbasan budaya positif di sekolah kami sangat relevan dan baik materi maupun penyampaiannya. Semoga budaya positif bisa mengimbas kepada kami dan menjadi suatu budaya. Terima kasih. Setelah mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif, kami semua jadi mengerti dan memahami apa itu keyakinan kelas, restitusi, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kegiatan pengimbasan budaya positif benar-benar sangat bermanfaat bagi kami para guru-guru karena banyak kejadian-kejadian atau kasus terjadi di dalam kelas. Benar-benar mantap dan bermanfaat sekali kegiatan pengimbasan budaya positif. Terima kasih.